Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin was sadiqin wal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat umur panjang, nikmat waktu, di mana nikmat waktu adalah nikmat yang tidak akan bisa dibayar oleh siapapun dengan harga apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya manusia yang paling mulia, yang masa dan usia beliau itu betul-betul bermanfaat. Betul-betul Rasulullah adalah manusia yang paling bermanfaat. Bahkan hanya 63 tahun Rasulullah mampu menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Bahkan dakwahnya hanya 23 tahun, usianya 63 tahun. Dan itu pun kalau kita kritis, Rasulullah itu 63 tahun berdasarkan Hijriyah. Jadi kalau berdasarkan Masehi, Rasulullah itu usianya hanya 61 tahun. Tapi kesuksesan Rasulullah dalam dakwah yang sekitar 22 tahun itu sungguh luar biasa dan tidak pernah tertandingi, dan pantas Rasulullah adalah manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Oleh karena itu, maka pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, marilah kita di akhir tahun ini kita refleksi diri dalam tema, yakni mengakhiri tahun dengan kesabaran dan menyambut tahun depan dengan keheningan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kalau berbicara mengenai tahun Masehi dan tahun Hijri, sesungguhnya dua-duanya berkaitan erat dengan umat Islam. Jadi baik tahun Masehi maupun tahun Hijri ada hubungannya, tetapi di dalam aspek yang berbeda. Dan ini mungkin kadang-kadang lupa. Ada yang menganggap bahwa tahun Masehi ini tidak berkaitan dengan Islam, padahal ada. Selain misalnya gaji ini ditentukan oleh tahun Masehi, gaji kita ini, karyawan kita ini biasanya dihitung berdasarkan Masehi. Tetapi jangan lupa juga bahwa ibadah-ibadah kita pun berkaitan dengan Masehi. Misalnya waktu sholat itu erat kaitannya dengan tahun Masehi. Misalnya hari ini tanggal 27 Desember, waktu zuhur jam berapa, maka insya Allah kalau kita cek di setiap tanggal 27 itu jadwalnya sama. Jadi erat kaitannya dengan Islam, baik Masehi maupun Hijri. Tapi kalau penentuan awal Ramadan, nah itu berkaitan dengan Hijri. Penentuan
Ibadah haji kapan berangkat, kapan dimulai, kapan selesai, kapan hari tasyrik itu berkaitan dengan Hijri. Jadi tahun itu baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah itu erat kaitannya dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita di akhir tahun 2024 ini melakukan satu perenungan dan evaluasi, itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Karena hakikatnya adalah bahwa perenungan itu harus dilakukan kapanpun dan dimanapun. Apalagi ada momen-momen seperti akhir tahun Masehi 2024. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengakhiri tahun dengan kesabaran, menyambut tahun depan dengan keheningan. Ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan akhir tahun 2024 ini. Adalah yang pertama, bahwa kita harus sabar di akhir tahun. Kita harus betul-betul menjaga kesabaran di akhir tahun. Bisa saja di tahun 2024 kita belum mencapai target keberhasilan yang kita inginkan ketika di awal tahun, akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Kenapa? Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian ketika target-target mungkin belum dicapai. Bersabarlah kalian karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa maksud bersama dengan orang-orang sabar? Allah akan senantiasa menjaga orang-orang yang sabar. Satu pertanyaan pernah dilontarkan kepada seorang ustadz. Wahai ustadz, kenapa saya sudah muslim, saya sudah mukmin, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah banyak beribadah, tetapi saya kalah kaya dengan mereka yang tidak sholat? Tetapi mereka kenapa yang tidak pernah sholat, bahkan tidak beriman, lebih sukses dibandingkan dengan saya? Maka ustadz yang bersangkutan menjawab dengan ada sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah akan menjaga seorang mukmin itu dari dunia. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang mukmin diberikan kelebihan dunia, bisa jadi dia melupakan kemukminannya itu, melupakan ibadah-ibadahnya itu. Innallaha ma'as. Allah senantiasa jaga. Kalau seorang mukmin itu ditakdirkan kaya, Allah jaga dengan cara apa? Dia gemar bersedekah. Kalau dia ditakdirkan belum kaya, Allah jaga dengan cara dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, menurut tafsir ayat wasbiru innallaha ma'as sabirin ada beberapa makna. Yang pertama adalah bahwa Allah memberikan janji kepada orang-orang yang sabar, dia akan senantiasa dijaga dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita seorang yang beriman, insya Allah aman dari penjagaan Allah. Kenapa tidak kaya? Karena Allah jaga. Kalau terlalu kaya mungkin bisa berbahaya. Belum saatnya, belum waktunya. Kenapa nyalek nggak jadi? Ya belum saatnya. Kalau nyalek jadi bisa jadi malah berbahaya. Itu Allah menjaga. Kenapa saya diangkat tahun ini menjadi satu pimpinan? Allah jaga. Karena kalau bukan saya, kalau bukan orang tersebut yang dijadikan pimpinan, mungkin hasilnya akan berbeda. Yang kedua, kata para ahli tafsir, as-sabru miftahun najah. Sabar itu adalah kunci daripada kesuksesan. Jadi kalau seandainya ditelaah lebih dalam, kenapa kita belum sukses? Hakikatnya karena kita belum sabar.
mungkin kurang sabar belajar, mungkin kurang sabar menunggu, mungkin kurang sabar dalam meningkatkan kualitas diri kita. Nah, itu sabar. Jadi kalau mau sukses, sabar. Kenapa orang lain tidak sholat tapi dia lebih sukses? Bisa jadi sabarnya dia lebih tinggi dalam aspek bidang yang dia sukses itu. Tapi kalau bagi yang beriman, apapun yang terjadi dia lebih tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bagi orang yang beriman itu tenang saja. Seperti apapun kondisi kita, kalau kita selamanya beriman, kita itu hakikatnya tinggi. Yang ketiga, qimatus sabr, bahwa harga orang yang sabar itu di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang besar, thawabun kabir. Orang yang senantiasa sabar dalam keadaan iman dan Islam, dia pasti akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak beriman, sabarnya tidak akan dapat pahala. Ada ancaman Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang yang tidak beriman, amalnya itu meskipun dia bersedekah sebesar langit dan bumi dalam bentuk emas, maka tidak akan pernah Allah terima sedekahnya itu. Jadi kalau kita beriman, apalagi bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Ad-du'a bis-sabr wasbiru, artinya apa? Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesabaran yang semakin kokoh. Karena hakikat keberhasilan tadi adalah kesabaran. Jadi di akhir tahun ini kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesabaran. Kesabaran, tambah kesabaran, tambah dan tambah kesabaran. Karena tahun depan akan berhasil seandainya kita menyiapkan diri kita untuk bersabar. Hadirin jemaah yang berbahagia, yang kedua, merenungkan amal dan kesalahan kita di akhir tahun ini. Seyogyanya kita pandai merenungkan amal kita ini sudah seperti apa dan kesalahan kita ini sudah senumpuk apa. Maka Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka di akhir tahun bagi seorang yang beriman mungkin tidak akan sempat lagi hura-hura, merayakan akhir tahun dengan hura-hura yang berlebihan, tidak akan sempat lagi. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu akan senantiasa menjadikan akhir tahun ini adalah tempat untuk bermuhasabah. Apakah amalnya, apakah kebermanfaatan dirinya untuk orang lain sudah tinggi, apakah kesalahannya sudah bisa diminimalisir. Hadirin jemaah yang berbahagia, yang ketiga, menyambut tahun baru dengan harapan dan doa. Tahun baru ini momentum agar kita senantiasa berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada selain daripada Allah. Kalau seandainya ada sesuatu yang kita hadapi itu sulit, maka kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar. Kadang-kadang kita merasa ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagi Allah apa yang tidak mungkin? Seandainya Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka tidak akan ada yang terjadi apapun yang ada di dalam diri kita. Satu daun yang terjatuh pun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selalu ada harapan. Seorang yang beriman itu harapannya tinggi. Kenapa seseorang itu biasanya frustasi? Karena tidak ada harapan. Kalau orang yang beriman harapannya tinggi, dan harapannya bukan hanya harapan dunia, tetapi yang lebih luar biasa lagi, yang lebih tak terbatas lagi,
adalah harapan kehidupan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud menyampaikan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa di akhir tahun tidak ada ruginya. Meskipun mungkin kita tidak merasa bahwa doa itu belum diijabah, tapi doa itu adalah ibadah itu sendiri. Doa itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di akhir tahun 2024 kita keheningan sebagai landasan refleksi untuk kita. Kita harus senantiasa mengheningkan diri kita. Maka di antara ciri orang yang bertakwa itu wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, menyendiri, berkholwat, merenung. Nah, ini seorang yang beriman di akhir tahun dan di awal tahun depan ya akan kita hadapi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, dan juga pada diriku sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya apa? Kita di akhir tahun ini renungkan diri kita. Yang paling tahu itu diri kita. Yang tahu kita itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagian daripada ibadah, bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa merenungkan diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di ujung tahun ini waktu berbisik pelan tentang sabar yang tumbuh di hati yang rawan, luka dan tawa berkelindan jadi kenangan, mengajarkan jiwa bahwa hidup adalah perjalanan. Tahun baru menyapa dalam keheningan suci, seperti fajar yang malu-malu menyingkap diri. Semoga doa menjadi layar, harapan menjadi arah, mengarungi waktu dengan tekad yang penuh dengan berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtithali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidaulatil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.